wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Kepala Kantor Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari yang kita hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, mengikuti kegiatan majelis taklim ini. Kegiatan ini disebut majelis taklim karena kita sedang berkumpul dalam sebuah majelis. Kemudian upaya yang kita lakukan untuk menambah keilmuan kita, pengetahuan kita terkait dengan ad-dinullah, maka kegiatan semacam ini disebut dengan majelis taklim. Salah satu keutamaan bagi yang mengikuti majelis taklim disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bahwa pada majelis tersebut akan dinaungi oleh para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sembari mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang mengikuti majelis taklim tersebut. Oleh karena itu, semoga kita semua yang hadir pada kesempatan ini, baik Bapak-bapak, Ibu sekalian yang saya muliakan, tema pembahasan kita pada saat ini sesuai dengan momentum saat ini kita sudah berada di penghujung tahun, maka kita mengambil tema refleksi akhir tahun, ya. Subtemanya muhasabah, meluruskan orientasi hidup untuk kehidupan hari esok, ya. Apa yang telah kita lakukan, ya. Nah, kalau kita bawa pada tugas kita, khususnya di institusi tempat kita berkiprah pada tahun ini, kemudian kita coba melakukan evaluasi, ya. Maqaddamat, apa yang telah kita lakukan. Nah, terkait dengan kehidupan kita sebagai manusia dalam perjalanan kita di muka bumi ini, pada alam dunia ini, maka ini pun juga seyogianya kita, ya, patut senantiasa melakukan evaluasi, ya. Kalau dalam bahasa Islamnya, evaluasi itu disebut dengan muhasabah, ya. Perlu menghisap, perlu menghitung, perlu mengevaluasi kembali, ya, terkait dengan perjalanan yang sudah kita lalui. Nah, baik, ya, ligadin, ya, untuk hari esok kita, ya. Nah, bagaimana nanti, ya, kinerja kita selanjutnya, itu tentu ditentukan setelah kemudian kita melakukan evaluasi apa yang sudah kita lakukan. Bagaimana nanti nasib dan keadaan kita kelak nanti di akhirat sangat ditentukan apa yang sudah kita lakukan pada perjalanan hidup di dunia yang fana ini. Lanjut. Seiring berjalannya waktu, kita dituntut untuk melakukan evaluasi sebagai bahan kedepannya dalam meniti perjalanan selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Evaluasi atau dengan kata lain muhasabah adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang beriman, sebagaimana ayat yang tadi kita sudah lihat, ya, dalam surah Hasyr, ya, bahwa kita diperintahkan untuk melakukan muhasabah, melakukan evaluasi. Muhasabah merupakan hal yang penting selain untuk refleksi diri dan pembaharuan niat serta orientasi tujuan hidup. Ya, apa manfaatnya muhasabah? Kita mencoba merenungi perjalanan hidup dan kehidupan kita selama ini dalam rangka, ya, refleksi diri, ya, melihat ke belakang apa yang sudah kita lakukan dalam perjalanan hidup ini. Kemudian, ya, manfaat lainnya adalah dalam rangka membaharui niat kita,
agar niat kita tetap lurus, ya. Siogianya dalam memanfaatkan dan mengisi kesempatan dan waktu yang ada ini, umur kita ini, niat kita senantiasa kita barui, ya semoga ya senantiasa berada pada jalan Allah. Ya, niat itu biasa disematkan dari kalimat lillahi ta'ala. Ya, semuanya karena Allah. Kita ikut pada majelis ini, ya walaupun ini juga adalah merupakan aturan barangkali. Banyak orang mengatakan saya sibuk, saya tidak punya waktu untuk merenung. Padahal jeda sejenak dan rutinitas hidup memikirkan kembali apa yang telah dilakukan sangat penting agar kita tidak kehilangan orientasi, tidak kehilangan tujuan hidup. Ibarat mengendarai mobil, ya kita harus melihat ke depan. Sesekali kita perlu menengok spion, ya. Nah, lihat belakang, perhatikan kanan kiri untuk memastikan posisi kita aman, kemudian terus melaju. Nah, seperti itulah ya ibaratnya dalam perjalanan hidup ini. Ya, sesekali kita lihat kaca spion, kan begitu kalau kita mengendarai mobil ya, atau motor, ya. Nah, pastikan kanan kiri, bagaimana belakang kita aman tidak ini posisi kita. Nah, bagaimana perjalanan hidup kita, apa sudah aman? Ya, bagaimana ibadah kita, bagaimana amal-amal soleh kita, apa semua sudah aman? Ya, kalau sudah aman ya tetap kita berjalan di rel yang benar. Ya, lanjut. Untuk apa muhasabah? Untuk hari esok. Untuk apa muhasabah? Untuk masa depan. Ya. Nah, jadi kalau berbicara masa depan dalam konsep Islam, ya, masa depan yang dimaksud itu adalah akhirat, bukan dunia. Karena dunia ini pada akhirnya akan kita tinggalkan. Ya, dunia ini bersifat fana. Dunia ini bersifat sementara dan hanya sebentar. Ya, umur kita Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ya tidak lama. Ya, mungkin tidak terasa. Ibu siapa tadi yang akan pulang tugas? Ya, Ibu Masaria sebentar lagi insya Allah melanjutkan episode berikutnya dalam perjalanan hidup kita sebagai manusia. Umar bin Khattab Amirul Mukminin, ya, mengingatkan kepada kita, ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, ya, wazinuha qabla an tuzanu wa ta'abu lil ardil akbar. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Ya, sebelum dihisap maka kita coba evaluasi diri. Ya, dan hendaklah kalian menimbang diri sekalian, menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Nah, nanti di akhirat ada timbangan, ada mizan, ya. Maka coba kita timbang-timbang saat kita masih diberi kesempatan hidup di dunia ini. Ya, bagaimana ibadah kita, bagaimana amal perbuatan kita selama ini. Ya, bersiap-siaplah untuk hari besar ditampakkannya amal. Kelak nanti di akhirat semua amal perbuatan yang kita lakukan pada kehidupan di dunia yang fana ini, ya nanti akan ditampakkan seluruhnya. Bertambah usia semakin lemah tangan menggenggam, karena memang Allah sedang mendidik kita agar melepaskan cinta dunia. Semakin bertambah usia semakin kabur mata kita, karena Allah sedang mencerahkan mata hati untuk melihat akhirat. Semakin bertambah sensitif, karena Allah sedang mengajarkan bahwa pautan hati dengan makhluk senantiasa mengampakkan. Namun hati yang terpaut kepada Allah tidak pernah mengecewakan. Semakin bertambah usia semakin gugur gigi-gigi kita, karena Allah sedang mengingatkan bahwa suatu hari kita akan gugur ke dalam tanah semuanya. Sahabat, semakin bertambah usia semakin ditarik nikmat kekuatan kurang dan sedih, karena Allah sedang mengingatkan bahwa tak lama lagi nyawa kita akan ditarik. Semakin bertambah usia semakin rambut putih, karena Allah sedang ingatkan kain kapan yang putih. Begitu juga hati. Semakin bertambah usia semakin sepi dan ingin bersendirian, karena Allah sedang menekan cinta dunia dan cinta manusia. Sahabat, akhirnya hanya cinta Allah yang. Semoga kita hari ini
besok dan lusa, mumpung masih ada kesempatan untuk mempersiapkan bekal sebaik-baiknya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sahabat, semoga ada manfaatnya. Betapa banyak isyarat yang telah diberikan oleh Allah pada kehidupan ini. Ya, memutihnya rambut kita itu isyarat dari Allah bahwa sebentar lagi kita akan dibungkus dengan kain putih. Ya, lutut kita mungkin sudah mulai sakit-sakitan. Ya, gigi sebagian diantaranya copot satu persatu. Ya, pandangan kita harus dibantu dengan alat ini. Ya, itu semua adalah isyarat dari Allah bahwa perjalanan waktu dan umur kita ini terbatas. Pada saatnya semuanya kita akan akhir. Lanjut. Terus, pertanyaannya, untuk muhasabah, evaluasi dalam perjalanan hidup ini, coba kita lihat bagaimana sholat kita. Ibadah yang diwajibkan bagi kita muslimin, muslimah, yang terkait dengan sholat kita, apa sudah kita tegakkan? 5 waktu selama ini apa sudah kita laksanakan dengan baik? Ya, ini patut menjadi bahan muhasabah, bahan evaluasi dalam perjalanan hidup kita. Terus Allah berfirman pada surah Al-Ankabut ayat 45, Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Orang yang senantiasa bermunajat, senantiasa berkomunikasi, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah ya salah satu manfaat daripada ibadah sholat yang kita lakukan setiap waktu itu, ya, akan menjadi alat untuk ngerem, ya, diri kita untuk melakukan perbuatan keji, perbuatan fahsya, demikian pula perbuatan kemungkaran pada kehidupan ini. Ya, banyak hal kemungkaran yang biasa dilakukan. Kadang-kadang manusia ini jika mengikuti, menuruti, ya, hawa nafsunya, maka perbuatan maksiat, perbuatan dosa yang dilarang ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya itulah kemudian yang dilakukan. Kemudian hal lain yang patut juga menjadi bahan muhasabah, bahan evaluasi dalam perjalanan hidup ini. Apakah harta yang dianugerahkan Allah sudah kita manfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, karunia nikmat yang telah Allah berikan, sudahkah kita manfaatkan dengan baik? Ya, apakah tidak hanya kita gunakan pada hal-hal yang maksiat, pada hal-hal yang justru mengantarkan kita melakukan perbuatan dosa? Maka ini semua patut menjadi bahan muhasabah, bahan evaluasi kita. Terjerumus mengikuti syahwat, mengikuti nafsu. Ini contohnya. Lihat gambarnya. Al-fahsya wal munkar, perbuatan keji dan munkar. Ya, mabuk ini ya. Lanjut. Ini contoh-contohnya seperti ini. Ya, ini orang yang lupa ya. Ya, menuruti hawa nafsunya. Ya, tidak ingat bahwa kelak nanti dunia ini akan kita tinggalkan. Seluruh perbuatan yang ada nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Apabila syahwat diikuti, nafsu atau syahwat mempunyai daya untuk memerintah dan melarang. Mengikuti hawa nafsu berarti memenuhi semua permintaan nafsu dan mengerjakan semua yang diinginkannya. Jika nafsu yang berkuasa, ia akan merusak kehidupan manusia. Maka Allah SWT memerintahkan kita pada surah Al-Baqarah ayat 28, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh, ya. Jangan melakukan kebaikan, namun pada saat yang berbeda melakukan kemaksiatan dosa. Wala
wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Ya. Lanjut. Nah, dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda mengingatkan kita, seandainya seorang anak Adam telah memiliki 2 lembah harta, maka dia akan mencari lembah yang ketiganya, ya, dan tak akan merasa puas perutnya melainkan dengan dimasukkan ke dalam tanah. Hadis surat Bukhari dan Muslim. Pada hadis ini mengingatkan kita, inilah sifat yang kebanyakan manusia ada pada dirinya, yakni sifat keserakahan, ya, tidak mensyukuri nikmat Allah, karunia yang telah diberikan oleh Allah, ya. Apa yang dia dapatkan dia tidak puas, ya, dia akan mendapatkan lagi lebih daripada itu. Nah, ya. Rasulullah mengibaratkan orang yang seperti ini, jika dia memiliki 2 lembah harta, bayangkan 2 lembah yang isinya semua harta benda, maka dia akan mencari lembah yang ketiganya. Dia tidak akan pernah merasa puas sampai nantinya, ya, perutnya tidak akan pernah puas perutnya, melainkan dengan ia nanti akan dimasukkan di dalam tanah sampai ia nanti, ya, meninggal dunia. Dia tidak pernah merasa puas. Ya, keserakahan yang ada pada dirinya itu terus tumbuh dalam dirinya. Nah, itu yang kebanyakan manusia, ya, yang dialami pada perjalanan kehidupan ini. Materi menjadi tujuan, ya. Ya. Fokuslah untuk kehidupan akhiratmu, namun jangan lupakan duniamu, ya. Akhirat sebagai orientasi. Kita bekerja, kalau orientasinya akhirat, maka insya Allah kinerja kita pun juga akan menjadi baik. Ya, kita tidak perlu banyak mungkin diawasi, ya, sekian banyak regulasi aturan yang ada di kantor kita. Ya, Bapak pimpinan tidak perlu banyak memberikan pengawasan. Kalau kita sadar bahwa kita bekerja ini ya dalam rangka bagaimana kita bisa mendapatkan, ya, berorientasi akhirat, ya, tujuannya dalam rangka mendapatkan kebaikan di akhirat, ya. Kita fokus terhadap kehidupan akhirat, namun tetap dunia kita, ya, perhatikan. Begitu. Lanjut. Ini ayatnya. Pada surah Qasas ayat 77 Allah berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan akhirat. Namun Islam mengajarkan, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan dunia. Ya, ada keseimbangan, tetap orientasi tujuan kita untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat, namun kehidupan dunia ini tetap juga kita perhatikan. Ya, demikian. Ya, terus daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, orientasi hidup. Ya, saat ini kita berada di alam dunia. Di alam dunia ini semua terbatas. Umur kita terbatas. Ya, kesehatan kita juga terbatas. Ya, fisik kita ini juga terbatas. Ya, pada saatnya bersamaan dengan bertambahnya umur, semuanya nanti, ya, akan menghadapi dengan keterbatasan itu. Maka tempatnya dunia ini, ya, ada 2 hal yang patut, ya, menjadi aktivitas kita yang perlu senantiasa menjadi perhatian kita, ya, yakni ibadah dan amal soleh. Bagaimana ibadah kita dan bagaimana amal soleh kita. Itu pada saat kita, ya, hidup di alam dunia ini. Nah, nanti, ya, antara dunia dan akhirat kita dibatasi dengan apa yang disebut dengan kematian. Pada saatnya nanti ruh yang ada dalam jasad kita ini akan dipisahkan Allah, ya, maka pada saat itu kita sudah mengalami apa yang disebut dengan kematian. Ya,
untuk selanjutnya ya kita nanti akan dihidupkan kembali di akhirat. Kehidupan akhirat inilah tidak terbatas. Nah, disinilah ya harapan kita bisa mendapatkan ampunan ya terhadap perbuatan dosa pelanggaran yang pernah kita lakukan sepanjang perjalanan hidup kita di dunia ini. Kemudian harapan kita mendapatkan ganjaran pahala terhadap perbuatan ibadah dan amal-amal soleh yang kita lakukan pada kehidupan di dunia. Baik, lanjut. Umur adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang wajib disyukuri oleh siapa saja. Ya, hayatuka qabla mautika. Hidupmu sebelum mati. Ya, perhatikan saat kita masih diberi kesempatan, masih diberi waktu, masih diberi umur oleh Allah. Ya, seyogianya kita banyak bersyukur kepada Allah atas sekian banyak karunia dan nikmat yang telah Allah berikan. Wujud rasa syukur kita kepada Allah kita tunjukkan dengan ya ketaatan kepatuhan kita terhadap perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Ya, kita perhatikan bagaimana hidup kita sebelum saatnya kita dimatikan oleh Allah. Masa tua pun tiba. Pada akhirnya ya kita akan sampai pada masa tua. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ya, aksiru zikra hadimil ladzatil maut. Perbanyaklah mengingat si pemotong kelezatan. Ini bahasanya Rasulullah, si pemotong kelezatan. Apa maksudnya? Pemotong kelezatan yaitu al-maut. Ya, perbanyaklah mengingat kematian. Kita diperintahkan oleh beliau ya agar banyak-banyak mengingat mati. Nah, kita ini kan ya kadang lupa kalau kita mau mati. Ya, sepertinya kita ini hidup terus. Ya, ada sajaknya Heril Anwar, apa judulnya? Aku tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Nah, itu gambarannya seperti itu manusia. Ya, lupa akan mati, seolah-olah akan hidup terus. Lanjut, masa tua pun tiba. Nah, ini gambarannya. Pada saat nanti akan begini. Lanjut, ya. Nah, kemampuan fisik terus akan menurun. Nah, nanti pikun, sakit-sakitan. Ini masa akan kita hadapi semua. Ya, kalau kita diberi umur panjang. Lanjut, ya. Nah, kembali menjadikan akhirat sebagai orientasi hidup. Pada surah Yasin ayat 65 Allah mengingatkan kita, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata ya kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Kelak nanti di akhirat, mulut kita yang pandai berkata-kata, pandai beralasan, pandai berargumentasi, kelak di akhirat itu akan dikunci oleh Allah. Ya, ditutup mulut kita. Ya, tangan kita akan berkata. Ini tangan nanti akan bicara. Ya, di akhirat nanti itu apa yang dilakukan oleh tangan kita. Ya, saat masih hidup di dunia. Ya, kaki akan memberi kesaksian. Kaki kita nanti akan bersih. Ya, sekaligus refleksi akhir tahun. Ya, saat ini kita sudah berada di akhir tahun, artinya patut menjadi ya bahan evaluasi kita pada perjalanan hidup ini. Agar ya bagaimana kita menjalani hidup ini, ya sisa waktu, sisa umur yang masih diberikan oleh Allah, ya dapat kita manfaatkan sebaik mungkin sampai pada akhirnya kelak nanti kita akan menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustaz.